Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya. Sedikit tadi Ustaz bahwa surah Al-Baqarah ini, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Kenapa dikatakan begitu Ustaz? Kenapa bukan dikatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia? Hudal linnas. Hudal linnas wa bayyinatin. Iya. Kemudian yang kedua, saya sampai sekarang tidak bisa membedakan Pak antara infak dan sedekah. Iya. Apakah keduanya ini kewajiban atau hanya bersifat sunnah? Iya. Ya. Kemudian yang ketiga tentang takwa, saya ingin juga diperjelas Pak bahwa apa definisi dari takwa. Sebab ada orang mengatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita tarik kepada presiden Pak, takwa itu adalah menjalankan perintah presiden dan menjauhi larangannya. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa di surah Al-Baqarah. Di ayat yang lain, saya agak lupa, ada Pak Imam kita nanti bantu. Di surah apa ini? Hudal linnas. Ya. Dia Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, pembahasan kita tentang Al-Quran secara umum, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang manusia secara umum. Iya. Tetapi di surah Al-Baqarah dikhususkan tentang orang-orang bertakwa dengan penjelasan tadi bahwa takwa itu adalah kalimat kemuliaan, dinisbatkan kepada orang bertakwa karena umumnya orang-orang yang punya ketakwaan tinggi itu lebih mudah untuk diberikan peringatan, dia mudah terenyuh. Ya. Itu Pak kira-kira. Yang kedua, perbedaan antara infak sedekah nanti secara umum kita akan bahas. Nanti kita khususkan beberapa kalimat dalam agama kita yang perlu memang ditelaah dengan baik. Zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf, warisan, hadiah, hibah. Ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Yang ada nanti kalimat wasiat. Tapi saya mau tambahkan sedikit sebelum masuk ke intinya. Ada ulama kita sudah meninggal namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, itu mendatangkan istilah yang memudahkan kita. Wasiat sedikit diganti dengan kalimat atiyah. Kalimat atiyah ini untuk membedakan antara atiyah dan wasiat dan warisan. Kalau warisan kan harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan mati, maka hartanya disebut sebagai harta warisan. Sedangkan atiyah menurut beliau adalah harta yang dibagikan oleh pemiliknya kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal. Jadi ada istilah seperti ini, jalan keluar. Jadi kalau misalnya ada orang punya harta banyak, anaknya juga banyak, lalu dia berpikir, ini kalau harta tidak dibagi memang sekarang bahaya, bisa berpotensi mereka anak-anak ini bertengkar di kemudian hari. Sekalipun anak saya semuanya anak pesantren, misalnya orang kaya itu, tapi kan ada potensi lain. Mungkin semuanya anak pesantren, tapi nanti ada pengaruh dari suaminya kah, istrinya kah? Mungkin istrinya juga anak pesantren soleh-soleha, ya. Tapi mertuana seding atau iparna seding. Kalau bukan iparna, lagona seding. Jadi pokoknya dalam satu lingkaran itu pasti ada satu titik yang bisa bermasalah. Maka beda infak dengan sedekah. Infak dan sedekah dua-duanya kalimat yang ada wajib, ada yang sunnah. Dalam Al-Quran
Seperti tadi wa mimma razaqnahum yunfikun, kalimat infak dipakai. Itu maksudnya infak wajib karena dia bermakna zakat. Sedekah juga begitu. Sedekah juga bisa bermakna sesuatu yang wajib. Seperti dalam ayat surat Taubah tadi, innamas sadaqatu lil fuqara, maka itu bermakna wajib. Tapi ada infak bermakna sunnah, sebagaimana sedekah juga ada yang bermakna sunnah. Infak ini Pak, infak. Kalau ini kota amal apa namanya? Yang kota celengan itu apa namanya di sini Pak? Kota amal atau kota infak? Kota amal. Di beberapa masjid dia tulis kota infak. Ya. Yeah. Dan itu berarti bernilai sunnah. Sedekah juga bisa bernilai sunnah. Misalnya dalam hadis, as-sadaqatu, sebentar Pak, saya datangkan teksnya yang as-sadaqatu lil miskin sadaqah, was-sadaqatu alal qarib sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin pahalanya satu, yaitu pahala sedekah. Sedangkan bersedekah kepada kerabat pahalanya jadi dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nanti pekan depan insya Allah panjang umur kita bahas itu. Sedangkan bentuk lain, penjelasan lain tentang sedekah, kalimat sedekah, sedekah bisa berupa barang, bisa berupa perbuatan. Jadi ketika kita menolong orang, membantu mengangkatkan barangnya, itu bernilai sedekah, itu bentuk perbuatan. Berzikir juga bentuk sedekah, seperti hadis yang pernah kita pelajari sama-sama. Bahkan ada perbuatan yang ringan itu bernilai sedekah, yaitu senyum. Ya, apa hadisnya itu? Senyummu adalah sedekah. Ya, saya lupa lafadznya yang pas. Itu Pak. Itu penjelasannya. Pertanyaan ketiga tentang takwa. Takwa berasal dari kalimat dalam bahasa Arab waqaya, waqi, ya, yaitu memberi batas atau menjaga diri. Seperti kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika Abu Darda atau yang lain. Umar bertanya apa yang dimaksud dengan takwa. Maka kalau saya tidak salah Abu Darda mengatakan, wahai Umar, kalau kau mau tahu makna takwa, saya bertanya kepadamu, apa yang kau lakukan jika engkau akan berjalan di sebuah jalanan yang banyak onak dan duri? Maka Umar mengatakan, saya akan berhati-hati, atawakka, saya akan berhati-hati. Maka takwa itu secara bahasa adalah bentuk hati-hati. Secara panjang lebarnya ada kalimat takwa yang lain disebut oleh Ali bin Abi Thalib. Perlu disampaikan, takwa itu al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah kemampuan berhati-hati untuk berhadapan nanti dengan Allah. Al-khawfu minal jalil. Wal amalu bit tanzil. Bentuk takwa adalah selalu berbuat berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah. Wastidadu liyaumir rahil. Takwa adalah kemampuan mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan panjang, yaitu kematian. Makna yang keempat, wal qanaatu bil qalil, dan selalu merasa cukup dengan yang kelihatan sedikit. Jadi nikmat Allah sebenarnya banyak, tapi biasa kelihatan sedikit. Begitu memang. Itu makna takwa. Jadi kemampuan melihat semua itu. Jadi berhati-hati dalam kehidupan, itu namanya takwa. Bukan takwa takut wanita, bukan. Bukan. Pak, begitu kira-kira Pak. Allah. Nanti insyaallah secara panjang. Baik. Ada? Iya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya. Tadi telah disinggung Ustaz berkaitan dengan iqamah. Iya Pak. Iya. Kalau umpamanya kita tertinggal, kita telah mendengarkan iqamah, lantas kita masih di jalan, Iya. diharapkan berjalan dengan tenang, Iya. kemudian khusyuk, ya, Iya. mudah-mudahan tiba di masjid dengan baik Iya. dan dilaksanakan yang tertinggal. Iya. Kemudian saya kaitkan dengan setelah kita sudah ada di masjid berkumpul, Iya. baru dilaksanakan iqamah. Iya. Mohon barangkali seperti apa adabnya kita ini untuk setelah kita mendengarkan iqamah lalu kita berdiri untuk sholat. Iya. Karena masih sering dijumpai Pak, kita bagi sorong-sorong, ya, mengisi saf-saf pertama masih bisa berbicara dan apa dan sebagainya. Iya. Padahal kita mengharapkan bagaimana sholat kita ini menjadi sempurna. Saya kira demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak panjang, sekitar 5 menit. Izinkan saya agak ke belakang-belakang supaya semuanya tercover. Yang pertama tentang iqamah, ketika kita sudah berada di dalam masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi melakukan salat sunnah. Jadi yang ada adalah salat wajib. Jadi semuanya siap-siap untuk salat wajib. Yang kedua, idza uqimatis shalah, jika iqamah sudah dikumandangkan, maka berhubungan dengan ucapan. Bapak Ibu, kalau mendengarkan azan, kalau adzan berkumandang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengikuti lafaz adzan. Nah, salah satu kekurangan kita adalah itu cuma kita lakukan ketika mendengarkan adzan. Tapi ketika mendengarkan iqamah, kita rata-rata diam. Rata-rata kita akan bersuara hanya mengikuti lafaz terakhir. Allahu Akbar, semuanya diam. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Semuanya diam. Allahu Akbar, semuanya masih diam. Begitu di ujung kalimat la ilaha illallah, semuanya akan bilang. Nah, padahal sebenarnya yang sunnahnya adalah dia sama dengan adzan. Sebab iqamah itu adalah adzan. Sebagaimana sabda Nabi, bainal adzanaini salah, di antara dua adzan ada salat. Maka yang dimaksud dua adzan adalah adzan dan iqamah. Maka sunnah yang benar, yang kuat adalah kalimat iqamah juga diikuti. Dan efek baiknya adalah itu akan membuat kita bersiap-siap untuk salat. Ya. Adab yang ketiga, ketika iqamah berhubungan dengan kapan kita berdiri. Jika kita berada di dalam masjid, semua lagi duduk antara maghrib dan isya misalnya, lalu iqamah, ya, kita semua sudah salat sunnah, lalu iqamah. Nah, sekarang pertanyaannya, di lafaz apa kita berdiri? Di lafaz apa? Apakah ketika muadzin bilang Allahu Akbar, apakah ketika kalimat itu dimulai kita sudah berdiri? Sebagian ulama yang dinisbatkan, kalau saya tidak salah, kepada Imam Abu Hanifah, mudah-mudahan nanti saya cek lagi. Abu Hanifah mengatakan kita itu berdiri ketika awal lafaz iqamah, Allahu Akbar, maka kita berdiri. Pendapat Imam Malik, kita itu berdiri ketika lafadznya sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan kita berdiri ketika lafadznya qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dan nampaknya itu sangat kuat karena teksnya sudah sampai pada mari kita berdiri, qad qamatis salah. Tetapi secara umum, kapan saja, di teks mana saja, kalimat
iqamah itu kita boleh berdiri. Artinya apa? Jangan memaksa orang berdiri ketika iqamah baru dikumandangkan. Karena ada Pak, biasa orang sudah berdiri duluan, tapi karena temannya masih duduk, woi, diri muka, iqamahnya orang. Padahal dia masih mau duduk kok dong, masih mau bertafakur. Maka dimanapun teks iqamah itu dikumandangkan, maka tidak apa-apa kita berdiri, kita tinggal memilih. Tapi sebagian penjelasan, dan ini kayaknya lebih kuat yang dijelaskan oleh salah seorang mufti di Saudi Arabia, Syekh Shalih Al Fauzan, bahwa kita itu berdiri jika melihat imam sudah muncul. Imam sudah muncul berdasarkan perbuatan Nabi. Bilal itu hanya akan iqamah kalau Nabi sudah datang, dan para sahabat itu sudah berdiri kalau sudah melihat Nabi. Jadi kesimpulannya, jika imam sudah kelihatan, disitulah kita sudah mulai berdiri sekalipun kalimat iqamah belum dikumandangkan. Berikutnya, ada karena tadi pertanyaannya, saya ingat ada satu masjid, tapi nampaknya bapak-bapak itu sudah sangat sepuh sekarang, di satu masjid di Makassar dekat rumah mertua saya. Ada memang bapak-bapak itu satu kelompok, istilahnya satu kelompok suka bercanda. Saking sukanya bercanda, kelompok ini, dan ini sebenarnya mempengaruhi kekhusyuan mereka. Saking sukanya bercanda ini bapak-bapak, itu sudah iqamat dan sudah berdiri, imamnya sudah ada di depan, masih baku kopi-kopi Pak. Dan itu tidak istilahnya tidak wajar dan kurang beradab. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah mengatakan, sallu salatal muwaddi', salatlah seperti orang yang sudah akan mati. Nah, salah satu keinginan Rasulullah dengan sabda itu adalah supaya kita khusyuk. Nah, salah satu cara khusyuk adalah tenang. Ini sudah mau sholat orang, masih baku kopi-kopi. Pakalak nak kopi lagi teman. Iya. Padahal sudah pas di belakang imam. Nah, ini yang kurang beradab. Nah, itulah tadi Pak. Jadi terakhir Pak, saya injury time ini. Jangan mengumandang, ini peringatan untuk para muadzin. Jangan mengumandangkan iqamah kalau imamnya tidak jelas. Kalau imam belum muncul, jangan iqamah. Imam waktu mustasai, qomat muko. Sedangkan imamnya belum ada. Pastikan dulu imamnya ada, baru iqamah. Kenapa? Efek buruk akan terjadi kalau piti-piti saja langsung iqamat karena sudah sudah waktu, ya, imam tidak ada, dia iqamat. Apa yang terjadi? Ya itu tadi Nabi bilang Bapak, aku tunjuk-tunjuk Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita Pak, banyak alasan orang, termasuk saya kalau ditunjuk. Kita Pak Ustaz. Yang satu lagi, kita Pak Ustaz, bajuku udah pakai songkok, itu macam-macam, kacau jadinya. Jadi iqamah hanya dikumandangkan jika imamnya sudah pasti. Jangan sampai pernah terjadi Pak di satu masjid di Kabupaten Goa. Saya masuk, dia yang adzan, dia yang iqamah, dia yang imam. Sayangnya bacaannya rusak, mulai dari Al-Fatihah rusak. Celakanya adalah jamaah itu mengira itu teman saya. Nah, siapa yang imam tadi? Orang dari mana itu Pak? Bilang itu jamaah. Kita justru mengira itu teman Pak. Nah, jadi ini yang perlu diwaspadai. Jadi itu Pak, adab-adab. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan ketika iqamah, jangan lagi istilahnya ada hal-hal yang berbau duniawi untuk masuk ke dalam, karena
pasti bisa ketawa itu kalau kita masih ingat tadi cerita lucu-lucu tak. Saya ingat persis itu kelompok bapak-bapak. Di antara mereka wajahnya masih saya ingat sekarang di masjid itu. Saya beberapa bulan lalu singgah di masjid itu, masih ada itu bapak. Baik, dan sampai sekarang pak, kalau mereka maju masih Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam sudah berdiri di depan. Maju ki pak, sini ki pak. Itu maju berdua, tapi baku kopi injabi. Ini kurang pas. Sudah tua masih. Jangan sampai, mudah-mudahan tidak dikenal aja itu ya. Ada istilahnya orang-orang STNK, sudah tua nakal kembali. Itu pak kira-kira. Barakallahu fiik. Sudah pak ya, cukup ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhir kelak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.